Halo Tanpa Bersua Squad, selamat datang di Tanpa Bersua Podcast episode ke-10. Bersua dengan rasa, berubah penuh asa. Nah, sekarang kita ada di episode ke-10 nih, dengan tema Gitu Aja Baper. Wah, kenapa ya kalau temanya Gitu Aja Baper? Nah, kali ini kita kedatangan tamu lagi, dan tamunya nih bukan dari orang luar, tapi dari orang dalam. Siapa ya orang dalamnya? Mungkin dari tamu kita bisa kenalan diri nih terlebih dahulu. Silakan Tara. Ya, halo Squad Tanpa Bersua Podcast. Sebelumnya tamu dari dalam benar banget. Kenalin, aku Rara Anggraini dari si scriptwriter Tanpa Bersua Podcast. Mungkin itu yang dimaksud orang dalam sama Ananda ya teman-teman. Nah, oke, thank you, makasih ya Rara buat perkenalannya. Nah, jadi bener nih. Dan tamu kita kali ini itu dari scriptwriter-nya Tanpa Bersua Podcast. Nah, kalian kan sering ya komen gitu ke aku, siapa sih yang nulis kok bagus banget, kata-katanya kok keren gitu, topik-topiknya, siapa sih yang nulis gitu. Nah, jadi yang nulis ini scriptwriter-nya sendiri. Dan di sini aku lagi ngobrol sama koordinator dari scriptwriter. Mungkin bisa dijelasin, Rara, scriptwriter tuh terdiri dari siapa aja sih? Mungkin bisa dijelasin. Ya, sebelumnya terima kasih atas pujiannya, kayaknya terlalu hiperbola ya. Sebenarnya biasa-biasa aja, kita sama-sama sambil belajar gitu, mendalami dalam membuat naskah kayak gitu. Jadi sebelumnya tadi udah dijelasin sama Ananda kalau aku koordinator dari si scriptwriter. Jadi aku punya 3 staff lainnya atau 3 temanku yang ikut membantu aku dalam merancang dan menuliskan skrip-skrip untuk di episode sebelumnya maupun yang akan datang. Jadi kalau untuk skrip sendiri ya kita explore sendiri dan juga dibumbui sama pengalaman dari masing-masing staff. Kemudian ada juga tambahan-tambahan dari pengalaman orang lain. Jadi kurang lebih kayak gitu sih Ananda. Oke, wah, jadi ternyata nggak cuma satu ya, banyak gitu yang ngebantuin. Tapi beneran loh, tadi itu bukan hiperbola, itu beneran dicat dari orang-orang yang komen ke aku, ini siapa sih yang nulis gitu. Akhirnya aku kasih tahu, ini loh scriptwriter-nya ini yang nulis. Oke, kita balik ke topiknya. Dan topik kali ini, topik yang 10 gitu aja baper. Sebenarnya apa sih pengertian dari kata baper itu? Ya, jadi itu udah kayak istilah lama banget ya, dan masih sampai sekarang pun itu kayak masih jadi akronim yang jadi visual banget gitu nggak sih Ananda? Jadi kalau kita lihat sebenarnya baper itu frasa dari bawa perasaan. Jadi kalau didefinisikan lebih luasnya itu kayak semacam perasaan yang timbul secara tidak sengaja kayak gitu. Itu sih intinya baper, sebenarnya bawa perasaan aja gitu. Itu baper, bawa perasaan. Oke, menurut Rara sendiri nih, kan sesuai pengertian yang Rara kasih. Kalau orang yang baperan itu intinya dia bawa perasaan. Kira-kira kenapa kita perlu nggak sih kita tuh harus kayak baper banget gitu? Atau sebenarnya kita nggak perlu banget untuk baper terhadap suatu hal? Menurut Rara gimana? Ya sebenarnya gini, kalau kita bahas terkait baper ini bisa dibilang bukan hal sepele lagi kalau itu udah menyangkut kayak menyangkut orang lain lagi. Kalau buat kita sendiri ya nggak masalah gitu, tapi kalau udah menyangkut orang lain itu bisa kayak jadi hal krusial sendiri gitu. Jadi kalau memaknai baper itu sebenarnya pertanyaannya ada di diri kita sendiri gitu. Kalau misal nih ada kejadian X terus kamu tuh kebawa baper, ya gimana cara menyikapimu kayak gitu. Jadi ini bukan tentang orang lain, tapi tentang cara menangkapmu terhadap suatu masalah kayak gitu sih sebenarnya. Kan baper tuh banyak banget ya, bisa baper karena pertemanan atau percintaan atau masalah-masalah yang bersifat ke negatif problem kayak gitu juga bisa sih. Oke, jadi kan menurut Rara tadi kita tuh baper nggak cuma pada satu aspek aja ya, kita bisa baper dari
segi pertemanan, dari masalah percintaan atau yang lain juga. Kira-kira ada nggak sih dampak positif atau negatifnya dari kita punya perasaan baper tadi itu tadi? Oke, jadi pertama sebelum ke dampak kayaknya kita enaknya bahas faktor nggak sih? Jadi faktor dari seseorang yang bisa menyebabkan perasaan baper itu muncul. Kalau menurut pribadi aku sendiri ya, dan juga itu merupakan kompilasi dari kehidupan pribadi aku dan aku lihat dari sekeliling kehidupanku itu, yang pertama sebenarnya itu ada pada diri sendiri kita, pada diri sendiri. Jadi yang pertama kayak kita punya, semua orang tahu manusia tuh diberi akal dan juga nurani kan. Nah, bisa jadi kita lebih kayak dominan salah satu. Kan ada orang yang rasional dan logis, ada juga orang yang terlalu oversensitif atau terlalu bawa perasaan, hatinya tuh lembut banget kayak gitu. Atau bisa jadi keduanya, ada manusia yang bisa imbang keduanya, tapi itu sangat jarang gitu. Soalnya namanya manusia pasti ada kayak ketidakseimbangan kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari faktornya, yang pertama itu sifat sensitif kita. Seberapa, misal range 1 sampai 10 itu kita tuh titik sensitif kita tuh sampai berapa, di titik nomor berapa kayak gitu. Nah, itu yang bisa tahu hanyalah diri kita sendiri. Jadi ketika kamu udah mengenali dirimu, kamu juga bakalan ngerti, oh aku tuh sensitif ketika diginiin, aku tuh bakalan gampang nangis kalau diginiin kayak gitu. Itu yang pertama, oversensitif, titik sensitif kita. Terus yang kedua itu kondisi kita tuh lagi sedang di kondisi tidak baik kayak gitu. Hati kita tuh lagi nggak baik. Semisal kayak yang paling umum tuh sama temen nggak sih, daripada percintaan kita lebih deket sama baper ke temen. Gini contohnya, misalkan aku nih temenan sama kamu, Ananda ya. Nah, aku tuh lagi dalam kondisi yang tidak baik. Terus kita di satu hari gitu, kita cerita-cerita. Terus kamu melontarkan kata-kata, ya kalau didengar orang lain atau pihak ketiga itu ya biasa aja gitu loh. Nah, tapi karena akunya itu lagi kondisi hatiku lagi nggak baik gitu. Mungkin karena aku ada masalah keluarga atau finansialku lagi buruk, keuanganku lagi merosot gitu. Terus kamu ngelontarin kata-kata yang mungkin menurutku karena hatiku lagi nggak baik itu kayak nyakitin aku gitu loh. Akhirnya kan aku jadi baper. Jadi kayak gimana ya? Jadi bikin gak nyaman. Kamu kan pernah nggak sih Ananda kayak gitu? Pernah sih, pernah. Aku beberapa kali juga rasanya sih apa yang aku omongin itu biasa aja. Tapi waktu aku ngeliat responnya dia, kayaknya nggak kayak gitu. Aku ngerasanya itu biasa aja. Tapi buat dia bisa jadi itu nggak biasa aja. Ya, mungkin benar. Mungkin balik lagi ke tingkat sensitif orang ya. Kayaknya aku nggak begitu dominan sama perasaan, jadi aku pikir ya buat pikiran aku itu biasa aja gitu, padahal buat orang lain ya belum tentu sama gitu. Jadi aku pernah sih. Dan dampak negatifnya dari baper itu apa ya, kadang kalau dibilang sesuai dengan masalahku tadi ya, aku tuh ngerasanya hal itu biasa aja, tapi ternyata lawan bicara aku ngerasanya tuh nggak biasa aja gitu. Dampak negatifnya mungkin yang awalnya pertemanan dia baik-baik aja, karena baper itu jadi agak renggang ya. Cuman aku pikir di sini perlu kedua belah pihak ini paham gitu. Sebenarnya maksudnya ngomongnya gimana sih? Kok bisa kamunya jadi ngomongnya kayak gini? Kenapa kayak gini? Dari yang pihak baper tadi itu bisa nanya lebih lanjut ya. Jadi nggak main asumsi pribadi gitu. Oh dia ngomongnya kayak gini, oh berarti dia tuh pengennya ngejahatin aku atau pengennya ngomong yang pedes gitu. Padahal enggak, padahal kenyataannya tuh enggak kayak gitu. Iya benar-benar, aku setuju sih. Emang dampak yang paling kelihatan tuh emang itu. Kalau ditarik garis besar dari pembicaraan tadi tuh kayak kesimpulan, jangan mudah mengambil kesimpulan terhadap apa yang diucapkan oleh orang lain kan kayak gitu. Nah tapi Ananda, sebenarnya ada juga
positif yang harus disyukuri oleh orang-orang yang kategori baper, gampang baper. Itu yang pertama, kalau menurutku dia ternyata dia tuh punya hati yang lembut, dia punya hati yang penyayang kayak gitu. Jadi meskipun memang semua hal itu ada sisi negatif dan positifnya ya, tapi kalau kita lihat lagi, kalau dilihat dari sisi positifnya tuh ya, orang yang gampang baper tuh lebih kayak bisa menjaga sikap kepada orang lain, dia lebih menghargai, lebih berhati-hati terhadap orang lain ya, karena dia udah tahu kalau jadi orang yang baper tuh disenggol sedikit tuh nggak enak gitu. Jadi dampak positifnya tuh ya kayak kita jadi lebih penyayang, terus kita memiliki hati yang lembut, terus kita bisa mengontrol apa yang kita katakan terhadap orang lain. Karena aku pernah dengar nih quotes dari Ali bin Abi Thalib, kalau kamu nggak suka mendengarkan sesuatu itu di telinga kamu nggak suka dengerin, ya jangan kamu lontarin ke orang lain gitu. Jadi intinya kita berusaha saling menjaga gitu. Meskipun ada orang yang kayak ini ya, dia lugas, bersifat lugas, jadi dia ngomongnya itu fakta banget gitu loh. Itu sebenarnya bukan salahnya si yang ngomong, tapi cuma penerimaan kita aja kan ya. Terus balik lagi, nah, kalau menurut Ana gimana yang dampak positif itu tadi? Jadi kalau dampak positif menurut aku ya, sesuai yang kamu bilang tadi, kalau misalkan dia jadi lebih lembut perasaannya, dia lebih tahu untuk gimana sih nge-treat orang lain supaya orang lain itu nggak tersinggung dengan apa yang kita omongin, dia lebih tahu cara menghargai orang lain. Tapi di saat yang bersamaan, menurut aku memang jauh lebih bijak lagi kalau jangan mengambil asumsi pribadi gitu. Kita berasumsi orang itu, dia tuh ngelakuinnya kayak gini gitu loh. Terus pentingnya tuh yang aku pengen highlight dari omongan kamu adalah kita perlu untuk saling menghargai satu sama lain. Jadi kalau misalkan dia yang A itu bukan tipikal orang yang baperan, tapi yang B baperan, dia saling memahamin satu sama lain. Berarti bisa menempatkan dirinya gitu. Kalau misalkan aku lagi ngomong sama si B nih, aku harus bisa mengatur nada bicaraku, aku harus bisa mengatur kata-kataku. Kecuali sama orang yang mungkin udah tahu banget si A ini gimana gitu, mungkin bisa lebih agak santai ya. Tapi kalau misalkan bukan lagi ngobrol sama orang yang benar-benar tahu si A ini gimana, dia perlu menempatkan dirinya sih untuk jangan sampai orang tuh akhirnya nangkep hal yang negatif dari dia, karena padahal aslinya tuh dia nggak kayak gitu loh. Ya benar, balik lagi kayak kita jangan mudah mengansumsikan sesuatu kayak gitu ya. Nah, terus tadi yang soal kamu tanya faktor, aku kan tadi jelasin faktor. Nah, menurutku faktor yang paling penting tuh ini, kalau dunia tuh, kehidupan sekitar kita itu nggak selalu berputar tentang kita gitu. Jadi itu sebenarnya poin paling penting di kata baper ini. Gini, kalau misal kamu dijudge kayak dia melontarkan gitu aja baper, padahal cuma gitu doang. Oke, itu ya. Nah, yang perlu kamu sadari dari statement orang yang kayak gitu, melontarkan kayak gitu ke kita itu, yang pertama, diam-diam itu dia perhatian sama kita. Dia memperhatikan tingkah laku kita, dia memperhatikan perkembangan kita, sampai bisa-bisanya ngejudge atau melontarkan kata-kata seperti itu. Seolah-olah dia tuh ngerti semua tentang kita. Iya nggak sih? Kayak dia tuh, aku tahu semuanya tentang dirimu, jadi sampai aku berani ngomong yang bikin kayak kita tuh jadi ngerasa down kayak gitu. Terus yang pertama itu dia diam-diam perhatiin kita. Terus yang kedua tuh hikmahnya yang paling penting, dan itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Berarti itu jalan atau kayak petunjuk kamu tuh diminta berubah gitu loh. Jadi kalau ada yang ngejudge kamu atau ada yang bikin kamu baper ke arah negatif, ya udah kamu dengerin aja, kamu terima, dan kamu selesaikan dengan kendali dirimu. Jadi kayak aku diginiin, berarti aku ada yang salah nih,
berarti aku harus berubah di sikap ini nih, di bidang ini nih, di urusan ini nih. Jadi kayak gitu. Jadi kita menerima sesuatu negatif itu dijadikan sebuah hal yang positif. Jadi itu nggak bikin kayak kata baper itu seolah-olah serong ke arah negatif. Gitu nggak sih, Nah, menurutmu? Kalau menurut aku ya, Ra, sesuai yang kamu ngomongin tadi, aku setuju sih. Karena memang dunia itu memang nggak selalu tentang kita gitu. Kadang kalau kita nanggepin omongan orang lain ya, yang nggak usah terlalu dimasukin ke hati gitu. Mungkin aja dia nggak bermaksud untuk nyakitin perasaan kamu, tapi memang mungkin dia lagi ada di situasi yang buat dia tuh buru-buru atau kenapa gitu, dan akhirnya ngeluarin kata-kata yang menurut kamu kok gini amat sih balasannya gitu. Padahal ya sebenarnya nggak kayak gitu. Dia, kamu tahu, jangan terlalu dibawa deh perasaannya. Kira-kira ada nggak sih menurut kamu gimana caranya supaya kita itu ngadepin orang yang punya sifat baperan tadi ini? Ya, gini ya. Kalau ditanya gimana cara kita menghadapin orang-orang baper, sebenarnya balik lagi yang paling krusial itu aslinya diri kita sendiri gitu. Tapi kalau ditanya gimana sih cara ngadepin orang-orang yang baper, ya kalau ditanya ngadepin ya nggak bisa. Balik lagi, definisi baper itu perasaan yang tiba-tiba datang kayak gitu. Ya salah satu kunci utamanya ya ini, menjaga perkataan atau ucapan. Kayak gitu sih simpelnya. Kalau untuk gimana cara menghadapi orang-orang yang baper, balik lagi, menghargai satu sama lain itu adalah sebuah kewajiban ya. Nggak perlu kita beberkan, nggak perlu kita jelaskan ya. Namanya manusia ya harus saling menghormati, saling menghargai kayak gitu. Tapi kalau dibalik ya, Nah, gimana sih cara biar kita tuh nggak jadi orang baper? Nah, itu banyak tipsnya. Yang pertama, kalau dari aku ya, tips biar nggak gampang baper, belajar jadi cuek. Maksudnya ya bukan kalau ada orang sakit terus dibiarin aja ya, enggak gitu, bukan. Maksudnya belajar jadi orang cuek tuh kayak gini. Misal, kita kan dunia persosmedan atau medsos itu kan udah biasa ya. Kayak komen-komen atau biasa disebut dengan netizen, itu kan udah biasa banget. Ya, caranya belajar dari situ. Misal ada netizen yang nggak mendukung kamu atau kayak nge-hate kamu itu, ya cuekin aja gitu loh. Dia tuh kayak gabut banget sampai ngurusin hidup kita, sampai komentarin hidup kita yang belum tentu dia udah lebih baik gitu dari kita. Itu pertama, belajar bersikap cuek. Terus yang kedua, kenali dirimu dan cintai dirimu. Ya, jadi self-care dan self-love. Jadi kamu care sama dirimu dengan cara kamu memahami kamu tuh sebenarnya emosinya kayak gimana. Apakah temperamental, apakah enjoy, kalem, sesuai aja kayak gitu, atau yang biasa-biasa aja kayak gitu. Terus atau malah kamu tuh yang cenderung pemarah, sensitif kayak gitu. Nah, itu yang namanya kayak self-care. Jadi kita tuh kayak memahami diri kita sendiri. Abis self-care, kita self-love. Kita menerima kekurangan diri kita sendiri. Kita mencintai, oh aku nih memang gampang. Aku nih tipe orang yang sensitifan. Ya udah, kamu terima, kamu cintai. Terus setelah kamu melakukan dua hal itu, kamu nge-treat dua hal itu, kamu lakukan kendali diri. Jadi setelah kamu self-care, self-love, itu kamu kendalikan perasaanmu. Misal tadi kamu orang yang sensitif, ya kamu kendalikan, soalnya yang bisa ngendaliin ya diri kamu sendiri. Kalau kamu minta orang lain buat kayak nerima kamu, ya nggak bisa. Kita hidup bersandingan kayak gitu loh. Terus yang paling penting ini sih, biar kita tuh nggak kayak terlalu, kan baper bisa aja kayak memikirkan masalah berlarut-larut. Nah, itu kita bisa cari kayak hal yang lebih produktif, yang bisa kayak pikiran kita tuh jadi nggak berpusat ke arah situ aja. Jadi kita bisa memindai hal-hal yang memang kita harusnya kita tuh baperan, kita
kayak membesar-besarkan masalah, akhirnya nggak selesai-selesai gitu. Akhirnya jadi berlarut-larut sampai bikin kita ngerasa down banget. Kayak gitu sih nah kalau ditanya yang terkait tadi. Dan di sini aku pengen nge-highlight dari omongan kamu, kalau kita itu perlu menerima diri kita, tapi nggak cuma sekedar diterima aja dan disayang. Iya benar. Kita sekaligus harus bisa belajar untuk mengendalikannya, kita belajar Controlling. Jadi lebih baik lagi. Jadi kita nggak cuma sekedar menerima, tapi kita menerima diri kita sendiri sekaligus menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, jadi ada judge, ada hal yang masuk, kita terima, ya kita improve diri kita gitu. Kita buktiin kalau oke, kemarin gue emang jelek kayak gitu, tapi besok-besoknya gue bakalan lebih baik kayak gitu sih. Bener banget. Dan aku suka sama apa yang kamu ngomongin tadi, kalau kita tuh nggak bisa mengatur orang lain. Bener banget. Dan di sini tuh gimana ya, aku tuh pernah baca bahwa ada hal yang bisa kita atur dan hal yang nggak bisa kita atur. Contohnya, kita tuh bisa ngatur persepsi kita bisa ngatur pemikiran kita terhadap suatu hal, kita bisa ngatur sikap kita, tapi kita nggak bisa ngatur omongan orang lain, kita nggak bisa ngatur sikap orang lain yang dikasih ke kita nggak bisa ngatur apapun yang mereka buat ke kita. Yang bisa kita atur itu diri kita sendiri. Jadi ya, gimana caranya kita ngatur diri kita sendiri supaya jangan terlalu bawa perasaan. Memang balik yang ke Rara omongin tadi, kita perlu untuk self love, kita perlu menerima diri kita sendiri. Tapi di sisi lain, selain kita menerima diri kita sendiri, kita tuh harus bisa memperbaiki diri kita supaya lebih baik lagi. Ya istilahnya kayak gini nah, kita kan punya dua tangan nih, kita juga punya dua telinga, tapi kita cuma punya satu mulut. Kalau kamu melawan satu mulut, melawan 10 orang, jadi ada 10 mulut, itu kan kamu nggak bisa ya, tangan kamu kan cuma 2. Ya ini berarti kita harus bisa nutup telinga kita, atau kita bisa menyaring sesuatu yang masuk ke pendengaran kita, terus kita saring, kita ambil baiknya, kita ambil hikmahnya, intinya kayak gitu. Kamu nggak bisa kayak menutup mulut-mulut orang jahat atau statement negatif kayak gitu. Oke sih, itu sih, kalau menurut aku. Iya sih, aku setuju sama omongan kamu. Ya balik lagi, mulut itu banyak gitu, dan kita nggak bisa ngomongin orang lain. Jadi yang bisa kita atur itu cuma persepsi kita, sikap kita terhadap hal itu, dan ya udah, akhirnya tutup telinga aja. Oke. Dan tadi kan kita udah ngebahas nih masalah gimana sih tips untuk ngadepin orang yang baperan. Sekarang aku pengen kita ngebahas masalah gimana caranya kita jadi pribadi yang lebih peka. Nah, maksudnya peka itu apa sih? Supaya kita tuh nggak terlalu nyakitin perasaan orang dengan omongan kita. Menurut Rara gimana? Ya, sebenarnya pembacaan peka tuh yang benar PK ya. Aku tuh dulu pernah inget banget sama guru bahasa Indonesia aku, kalau peka tuh yang benar tuh baca PK kayak gitu. Terus gimana caranya biar bisa jadi orang peka? Jujur aku bukan tipe yang peka-peka banget lah ya. Tapi kita berusaha gini, kalau mau jadi orang peka atau peka, ya kita bisa melihat situasi sekitar. Kalau kita bisa memahami kondisi lingkungan kayak gitu, akhirnya timbullah rasa kepedulian, dan itu menyebabkan sebuah kepekaan dari kita. Intinya kayak gitu. Jadi kunci untuk jadi peka itu PK ya, PK. Kunci untuk jadi PK itu kita harus peduli dulu sih sama orang lain. Kita harus peduli dan jangan cuek, karena dari peduli itu akhirnya kita bisa paham, orang ini tuh kayak gini loh, berarti aku kalau sama dia ngadepinnya kayak gini, dan gak bisa mensamaratakan sikap kita ke semua orang. Ya, tapi sebenarnya perlu di highlight juga, kita juga perlu cuek untuk hal-hal yang gak bermanfaat buat hidup kita, itu aja. Bener banget sih. Jadi selain kita tuh belajar jadi pribadi yang peka, kita juga harus belajar jadi pribadi yang cuek. Jangan terlalu care banget, nggak usah terlalu dimasukin perkataan orang itu. Ya udahlah, kita nggak bisa ngatur omongan orang lain, kita nggak bisa ngatur sikap orang lain, kita cuma bisa ngatur diri kita sendiri. Kalau misalkan kita melihat omongan dia itu kurang enak didengar, ya udah tutup telinga aja. Nah, oke. Karena aku
aku pikir kita udah sampai closing statement, berarti udah selesai. Mungkin sebelum kita tutup, kita bisa jargon bareng dulu kali ya, Raya. Oke, siap. Pasti scriptwriter udah tahu kan jargonnya apa. Gak mungkin nggak tahu, masa yang nulis nggak tahu. Oke, di sini kan jargonnya Tanpa Bersua podcast itu bersua dengan rasa berubah penuh asa. Kita bareng-bareng ya, Raya, di situ. Oke, aku mulai dulu. Tanpa Bersua podcast, bersua dengan rasa berubah penuh asa. Oke. Makasih. Oke, aku juga makasih ya, Ra. Makasih banget udah mau diajakin ngobrol bareng talent di sini. Yang biasa scriptwriter tuh kerjanya di belakang kamera, tapi sekarang udah muncul di depan kamera. Oke, thank you banget ya, Rara ya. Makasih banget ya. Aku yang hatur nuhun udah episode kali ini nggak terduga banget dapat undangan dari talent kita. Terima kasih juga karena udah diundang, dan semoga Tanpa Bersua podcast ini makin jaya ke depannya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bener banget tuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-temannya. Oke, bye. Terima kasih udah menonton. Bye.